Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat pada rukun yang kelima, yaitu membaca surah Al-Fatihah pada ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, di bagian iyyaka na'budu masih pada makna al-ibadah. Sudah beberapa pertemuan kita membahas makna-makna yang dikandung dalam al-ibadah. Nah, subuh yang berbahagia ini masih juga tentang di antara makna-makna al-ibadah, yaitu hari ini kita akan melihat cakupan daripada ibadah dalam Islam. Sejauh mana cakupan ibadah dalam Islam. Kita akan melihat setidaknya ada 3 ayat Al-Quran yang menjelaskan sejauh mana cakupan ibadah dalam Islam. Yang pertama, surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ayat ini dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas memberikan pengetahuan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah yaitu hanya untuk beribadah. Artinya kita tidak boleh selama hidup kita dari diciptakan sampai mati tidak boleh melakukan sesuatu yang bukan ibadah. Maka coba kita bayangkan, seandainya ibadah itu hanya dimaknakan pada salat saja. Seandainya ibadah itu hanya dimaknakan pada puasa Ramadan saja. Seandainya ibadah itu hanya dimaknakan pada haji saja, atau ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, maka dalam hidup ini kita tidak boleh melakukan apapun kecuali solat saja. 24 jam kita harus solat.
Seandainya makna ibadah itu hanya dibatasi pada sholat. Karena dalam hidup ini kita sesuai dengan ayat tadi tidak boleh melakukan apapun kecuali hanya beribadah kepada Allah. Maka kalau ibadah dimaknakan pada solat saja, berarti kita tidak boleh melakukan apapun 24 jam setiap hari sampai mati kecuali solat. Kalau ibadah hanya dibatasi pada makna puasa, berarti kita tidak boleh melakukan apapun dalam hidup kita kecuali puasa. Kalau ibadah hanya dimaknakan pada haji saja, juga bermakna dalam hidup ini kita tidak boleh melakukan kecuali hanya haji saja. Karena selain itu bukan ibadah. Seandainya ibadah itu hanya dimaknakan pada makna-makna tersebut tadi, maka kita enggak boleh makan, kita enggak boleh minum, kita enggak boleh tidur. Seandainya makan, minum, tidur itu bukan ibadah. Kita enggak boleh bekerja, kita enggak boleh berinteraksi dengan sesama kita. Seandainya itu tidak dimaknakan ibadah, hanya dibatasi pada makna-makna solat, puasa dan seterusnya tadi. Nah, dari ayat ini ya, sudah memberikan gambaran kepada kita, maka ibadah dalam solat itu bermakna sangat luas sekali, sangat universal. Tidak hanya pada solat, puasa, haji dan seterusnya yang sifatnya ibadah mahdhah saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian lebih jelas disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 162. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ayat ini kita baca setiap salat pada doa iftitah. Allah katakan, qul, katakan kepada mereka, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, seluruh bentuk praktek ibadah mahdhahku, wa mahyaya, dan seluruh hidupku, aktivitas hidupku setiap hari 24 jam, wa mamati, dan matiku nanti, lillahi rabbil alamin, kuserahkan semuanya, kutujukan semuanya kepada Allah Rabbil Alamin, pemilik, pencipta seluruh alam. Nah, ayat ini lebih detail lagi, lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi menjelaskan bahwa ibadah itu mencakup seluruh aktivitas seorang muslim, hidup dan mati. Ibadah mahdhah seperti salat, wa nusuki, maupun yang selain salat, selain ibadah mahdhah, mencakup semuanya. Bagaimana caranya? Bagaimana kita pahaminya? Artinya, mulai kita bangun dari tidur pada pagi hari sampai tidur kembali, hendaklah semuanya menjadi ibadah bagi kita. Karena semuanya berpeluang menjadi ibadah. Bangun tidur, ibadah. Kemudian kita ke kamar mandi, membersihkan diri, gosok gigi, buang hajat, itu semua ibadah. Kemudian kita mandi, pakai pakaian, keluar di pagi hari bekerja, itu semua ibadah. Kemudian kita berinteraksi dengan manusia,
dengan istri, anak-anak kita, dengan tetangga, dengan orang-orang di kantor. Itu semua ibadah. Kemudian kita bekerja keras, berkeringat, berdarah-darah untuk menafkahi diri, istri, anak-anak, orang tua, semuanya ibadah. Bertransaksi dengan siapapun yang sifatnya ekonomi, semuanya ibadah. Jual beli, pinjam, meminjam, hutang, berhutang, semuanya ibadah. Hidup bernegara yang baik sebagai pemimpin maupun sebagai rakyat, maka semuanya adalah ibadah. Sampai tidur kembali, makan, minum, kemudian tidur kembali. Bahkan saat tidur, seorang muslim, seorang mukmin harus dalam keadaan ibadah kepada Allah. Maka tidak ada batasan makna ibadah itu, mencakup semuanya. Dan menariknya, semua aktivitas manusia itu tersebut dalam Al-Quran, diajarkan dalam Al-Quran, diperintahkan dalam Al-Quran. Kapan kita harus tidur diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita harus bangun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita wajib tidur, enggak boleh enggak tidur. Ya, ada sahabat yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya enggak tidur lagi. Saya beribadah sepanjang malam, tiap malam enggak tidur lagi, siang malam." Dimarahi oleh Rasulullah. "Fa inna ala badanika haq." Ada hak badanmu yang harus kamu tunaikan, yaitu tidur. Ketika seorang muslim tidur dengan tujuan memberikan hak badan, maka sepanjang dia tidur pahala mengalir. Nah, itu ibadah baginya. Dia bangun pada subuh hari, juga itu perintah Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi subuh hari. Maka itu ibadah. Bangun telat dosa, tinggal subuh apalagi. Kemudian bangun pagi, mandi, pakai wangi-wangi, pakai baju yang bagus, yang rapi, itu juga ibadah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah, perintah Allah. Berhiaslah, harus berhias kita. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Nadhif yuhibbun nadhafah. Allah itu maha nadhif, mencintai kebersihan. Nadhifu afniyatikum. Bersihkanlah rumah-rumah kalian. Ibu-ibu bangun pagi sapu, ibadah. Ada perintahnya dalam hadis. Kemudian kita berinteraksi, mulai bangun semuanya sudah berinteraksi dengan istri. Juga diperintahkan dalam agama. Istausu bin nisa'i khaira. Perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik. Berinteraksi dengan anak-anak. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan anak-anak, keluarganya. Ibadah. Bangun pagi, jumpa dengan tetangga di samping, menyapa, saling berbicara, ibadah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kita berjual beli, kemudian berdagang. Rasulullah katakan, at-tajir as-saduq ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Seorang pedagang yang jujur, yang baik,
yang santun, tidak bohong, tidak manipulasi dan macam-macam, akan dikumpulkan di surga bersama para nabi, para rasul, para syuhada. Kita yang beli tidak macam-macam, tidak minta kurang, sampai pada tingkat menzalimi penjual. Dengan cara seperti itu kita masuk surga. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Allah mencintai seseorang kalau dia berjual, dia mudah, lebih kurangnya mudah, mudah lebih kurang. Demikian juga kalau dia membeli sesuatu, mudah lebih kurang, bisa lebih kurang. Tidak minta kurang terlalu tinggi. Ghafarallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Dalam jual beli tablau bajai pasar Aceh bisa bermakna ibadah dalam Islam. Kemudian dia masuk kantor, bekerja dengan profesional, tidak asik minum kopi ketika waktu kerja, tidak asik ngobrol, tidak asik ghibah di kantor, tapi bekerja dengan profesional, bekerja dengan maksimal, penuh integritas. Itu ibadah. Innallaha yuhibbul mu'min idza amila amalan ayyutqina. Allah mencintai seseorang di antara kalian yang beriman yang apabila dia mengerjakan sesuatu, dia mengerjakan dengan penuh profesional. Itu ibadah. Justru kalau lagi kerja di kantor, duduk di warung kopi, minum kopi, ngobrol entah kemana, tugas terbengkalai, itu haram. Dosa gaji yang dimakan itu haram. Bukan hanya riba haram, bukan hanya uang mencuri haram. Uang kita digaji untuk melakukan pekerjaan tapi tidak maksimal, maka uang tersebut tidak halal. Jadi bekerja keras itu ibadah. Sampai makan, minum, kulu washrabu. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makan yang halal, makan yang baik itu ibadah. Sampai buang air kecil, buang air besar, ibadah. Sampai kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang suami menyentuh istrinya, seorang istri menyentuh suaminya, sedekah, ibadah. Sampai para sahabat terkejut, kok bisa ibadah? Dia menggauli istrinya, menyentuh istrinya. Kata Rasulullah, tidakkah kalian berpikir seandainya yang disentuh itu perempuan yang bukan istrinya, bagaimana hukumnya? Haram. Maka demikian sebaliknya, kalau dia menyentuh yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Itu ibadah baginya, itu sedekah baginya. Hidup bernegara yang baik tadi, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, melakukan kewajibannya. Seorang pemimpin, bagaimana caranya memakmurkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, itu ibadah semua. Bahkan ibadah pemimpin yang baik itu melebihi berkali-kali lipat daripada kita rakyat kalau dia baik. Maka kata Rasulullah, ketika Rasulullah menulis surat kepada pemimpin-pemimpin dunia, ketika itu pemimpin Persia, pemimpin Romawi, pemimpin Mesir, raja-raja, Rasulullah menulis, masuklah Islam kalian. Apabila kalian masuk Islam, kalian mendapatkan pahala berlipat-lipat. Apa maksudnya? Kalau kita rakyat biasa masuk Islam misalnya, seorang mu'alaf, dia cuma dapat pahala untuk dirinya sendiri. Tapi kalau raja masuk Islam, seluruh rakyatnya ikut masuk Islam, pahalanya semua mengalir untuk dia. Ketika seorang pemimpin, wali kota, bupati, gubernur, presiden membuat kebijakan yang baik, apalagi Presiden Indonesia misalnya membuat kebijakan yang baik, dirasakan oleh 270 juta rakyat. Bagaimana pahala mengalir itu? Kalau kita berbuat kebaikan hanya untuk diri kita, pahala. Ibadah semuanya.
Kalau dia adil, kalau dia berbuat baik. Tapi kalau dia sebaliknya berbuat zalim misalnya, siapapun dia, seorang pemimpin berbuat zalim, berbuat yang tidak baik, memberatkan rakyat, maka dosa yang akan dia tanggung berlipat-lipat. Ya, sekali dia buat kebijakan rusak, satu penduduk besar rusak. Maka berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-An'am ayat 162, semua hidup kita berpeluang menjadi ibadah kepada Allah. Jadi jangan lagi berfikir, ala saya enggak semangat kerja, saya yang penting solat saja. Itu pemahaman yang salah. Alah, ikan tu pun tak ada fokus-fokus, tak donya mandum ya, mangat tak ratib gerode. Itu pemahaman bukan dari Islam, itu pemahaman dia pribadi. Itu Islam enggak sederhana itu pemahaman Islam. Alah, apa kita pikir ekonomi ini biar dipikir sama orang lain. Kita yang penting solat aja beres. Maka apabila ekonomi dikuasai oleh orang jahat, orang yang ngomong seperti itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat. Gara-gara Anda ngomong seperti itu dan Anda menasihati umat jangan pikir-pikir ekonomi, jangan pikir-pikir dunia, sehingga ekonomi dikuasai oleh kapitalis, praktek riba di mana-mana. Karena umat Islam enggak mau, pengen salat aja. Maka orang yang ngomong seperti itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat. Hati-hati dengan Islam ini. Ini agama yang sangat-sangat indah, agama yang sangat istimewa, agama yang berkelas. Ya. Ketika ada orang menyebar pemahaman, menyebar isu, enggak usah pikir-pikir masalah pemimpin, enggak usah pikir-pikir masalah menjadi pejabat, menjadi pemimpin, pikir ibadah saja, pikir zikir saja. Maka orang-orang baik enggak mau pikir pemimpin, naiklah pemimpin orang-orang jahat, kacaulah negara. Yang ngomong tadi itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi Islam itu dia sangat luas, sangat dalam, semua lini dan aspek kehidupan. Hati-hati berbicara dengan Islam, tentang Islam. Kalau belum paham betul tentang Islam, Anda bisa merusak, bukan memperbaiki. Hati-hati ngomong, yang penting kita akhirat saja, dunia enggak kita pikir, enggak usah kita pikir dunia, akhirat saja. Anda hidup di dunia, ciptakanlah surga di dunia sebelum Anda masuk ke surga di akhirat. Anda manusia bumi, Anda diciptakan di bumi bukan di surga. Maka buatlah kehidupan yang baik di bumi, insya Allah surga akan mudah Anda dapatkan di akhirat. Nah, inilah yang membedakan makna ibadah dalam Islam bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ibadah pada makna agama-agama yang lain. Makna ibadah dalam Islam mencakup semuanya, mencakup semua aspek tanpa terkecuali. Namun meskipun begitu luas, meskipun begitu detail makna ibadah dalam Islam, tidak ada pembatasan pada satu bagian tidak bagian lain, Islam meskipun demikian memberikan standar agar tidak lari kemana-mana, memberikan nilai, ya, bahwa Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa aslama, melakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan kepada Allah, semuanya karena Allah, wa huwa muhsin, dan apa yang dia lakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya limpahan pahala balasan kebaikan dari Tuhannya,
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak akan ada rasa takut bagi mereka, bagi orang tadi, wala hum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih. Maka begitu luas semua amalan, semua perbuatan, semua pekerjaan bisa bernilai ibadah dalam Islam dengan dua syarat. Yang pertama, aslama wajhahu lillah, harus diniatkan untuk Allah. Harus diniatkan untuk Allah. Baru dia bisa bernilai ibadah apapun. Tapi bagaimana kan kita enggak teringat selalu untuk meniatkan perbuatan kepada Allah. Makanya ikut cara Rasulullah. Begitu mau berangkat melakukan sesuatu, jangan lupa baca Bismillah. Ketika kita melakukan apapun itu yang baik, membaca Bismillah itulah makna kita melakukan itu karena Allah. Artinya itu semua akan bernilai ibadah. Inilah resiko kalau kita lupa baca Bismillah. Kita diajarkan kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillah fahuwa aqta, dia terputus apa? Nilai ibadahnya enggak ada. Maka setiap kita begitu berangkat pagi, melangkahkan kaki, baca Bismillah, maka seluruh kegiatan kita sampai sore itu akan bermakna ibadah kepada Allah. Ketika tidur yang lupa baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismikallahumma ahya wa amut, maka sepanjang kita tidur 8 jam, 7 jam, semua bernilai ibadah. Itu standarnya. Yang pertama, aslama wajhahu lillah, setiap apapun yang kita lakukan kita niat kepada Allah. Yang kedua, wahwa muhsin, dan dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Tidak berat. Karena Islam cuma memberikan rambu-rambu saja, khususnya pada hal muamalah. Diberikan rambu-rambu. Kalau berdagang jangan menipu, jangan main-main, jangan main-main akan harga, jangan memanipulasi, itu saja. Kalau memimpin jangan bohongi rakyat, lakukan sesuai dengan janji, itu saja. Diberikan rambu-rambu. Niat karena Allah, melakukan apapun tidak menabrak syariat, maka semuanya bisa bernilai ibadah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah cakupan ibadah dalam Islam, sangat luas sekali, sangat dalam. Dan inilah prosedur, standar nilainya. Harus diniatkan untuk Allah dan harus tidak boleh menabrak rambu-rambu syariat. Maka dengan demikian, mudah-mudahan setiap aktivitas hidup kita selama 24 jam setiap hari sampai kita mati, semuanya bernilai ibadah kepada Allah, sehingga saat kita mati kelak, kita telah menyelesaikan tugas kita kepada Allah. Tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita lanjutkan kembali subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.